Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Okay, my name is Emisa. You can call me Kang Bia. I'm from Aceh City, Biren. I was born in October 1993, now 26 years old. My hobby is speech because speech is one of way to deliver dakwah Islamic. Because in the day Muhammad sallallahu alaihi wasallam deliver Islamic by means of dakwah. So today I wanna tell you about 3 perkara yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat benci kepada 3 golongan tersebut. Saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin membahas tentang 3 golongan manusia yang tidak mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Golongan yang pertama, orang-orang yang benci kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Benci terhadap ilmu, tidak mau menuntut ilmu, malah tidak menganggap penting ilmu agama, membelakangi ilmu. Kesibukan-kesibukan dunianya menghalang-halangi kesibukan ukhrawinya, lupa akan ilmu. Kemudian yang benci terhadap ahlinya ilmu, siapakah? Kepada para ulama, kepada para alim ulama. Benci terhadap ulama, kepada ahlinya ilmu, maka orang tersebut tidak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah di yaumil akhir nanti. Benci terhadap agama, benci terhadap ilmu, benci terhadap ahlinya ilmu, kepada para ulama. Bukankah Rasulullah sangat menegaskan ancaman sangat besar bagi orang-orang yang benci terhadap ilmu dan benci terhadap ahlinya ilmu? Salah satunya, matinya dalam keadaan tanpa membawa iman, lantaran benci kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Ini yang pertama, golongan yang pertama, golongan yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Orang-orang yang benci terhadap ilmu dan kepada ahli ilmu. Golongan yang kedua, yang memiliki sifat hasad, yang memiliki penyakit hati, yaitu hasad ataupun dengki. Tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain. Maka orang yang dengki tidak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Di dunia hidupnya sengsara. Orang-orang yang memiliki penyakit hati dengki, hidupnya tidak pernah tenang. Melihat orang lain yang diberikan nikmat, hidupnya gelisah. Kemudian dengki juga bisa melenyapkan, menghanguskan amalan itu sendiri. Seseorang yang rajin mengerjakan sholat, rajin berpuasa, rajin beribadah kepada Allah, tetapi dia memiliki sifat hasad, dengki, maka amalan tersebut akan lenyap. Karena hasad bisa menghanguskan amalan orang hasad tersebut. Saudaraku seiman dan seakidah, ini golongan yang kedua, golongan yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah, malah Rasul benci kepada orang tersebut, orang-orang yang memiliki sifat hasad, penyakit hati. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang tua yang tidak memberi pendidikan terhadap anaknya. Saudaraku seiman dan seakidah,
Anak merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyia-nyiakan amanah dianggap oleh Allah pengkhianat. Orang khianat fannaru aula bihi. Neraka lebih pantas buatnya. Anak merupakan amanah. Jangan sia-siakan. Maka kita orang tua sepatutnya memberikan pendidikan terhadap anak tersebut. Jangan sia-siakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak yang tidak terurus, anak yang tidak diberikan pendidikan agama, maka anak tersebut bisa menjadi musuh terhadap orang tuanya. Kata Allah, amwalukum auladukum fitnatun. Anakmu, hartamu merupakan fitnah ataupun musuh terbesar bagimu. Musuh terbesar bagi orang tua. Anak merupakan musuh bagi orang tua. Anak yang tidak kita beri pendidikan, anak yang tidak terdidik, maka anak ini menjadi musuh bagi orang tuanya. Tugas kita orang tua memberikan pendidikan terhadap anak. Maka anak yang kita didik hari ini, anak yang kita berikan ilmu agama hari ini, akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Malah anak ini yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Dengan catatan semasa hidupnya kita berikan pendidikan kepada anak. Sebaliknya, kita tidak pernah memberi didikan kepada anak, tidak pernah memberi pendidikan agama terhadap anak, maka anak ini pula yang akan menghantarkan kita, menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, hari ini demi anak kita rela melakukan apapun, menghalalkan segala cara untuk kebutuhan anak. Sedikit dari kita yang memahami, sedikit dari kita yang tahu betul bahwa anak ini bisa menghantarkan kita, menyeretkan kita ke dalam neraka Allah jika kita salah mendidiknya. Oleh karena demikian, Rasulullah SAW sangat benci terhadap orang tua yang tidak pernah memberi pendidikan terhadap anaknya. Orang tua yang tidak pernah memberi pendidikan agama terhadap anaknya, maka orang tua seperti ini tidak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Ini golongan yang ketiga yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah. Orang-orang yang tidak pernah memberi pendidikan agama terhadap anaknya. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah bahan renungan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, 3 golongan yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Golongan yang pertama, orang yang benci terhadap ilmu dan ahlinya ilmu. Golongan yang kedua, orang yang memiliki penyakit hati, hasad, dengki. Golongan yang ketiga, orang tua yang tidak memberi pendidikan terhadap anaknya. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.